Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast kami dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Hadir bersama kami peserta Latsar CPNS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Gelombang 4, Angkatan 30, Kelompok 1, Subkelompok 2. Saya Erlin Marliana sebagai moderator dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari dan ditemani oleh 5 rekan kelompok saya sebagai narasumber. Mungkin dari memperkenalkan teman-teman diri. ya, Izin silakan Mas. memperkenalkan diri, saya Taufik Nur Ismail dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Salam kenal teman-teman. Halo Mas Taufik. Selanjutnya ada Mas Ya, Fandi. baik. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Fandi Merajabesi. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, Kanwil, Maluku Utara. Terima kasih. Salam kenal. Salam kenal Mas Fandi. Kemudian dari Mbak Mila. Baik. Halo semua, perkenalkan saya Marsiana Carmelia dos Santos. Saat ini saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada juga Mbak Noni. Halo semuanya, izin perkenalan diri. Nama saya Noniwati Tandirerung. Saat ini saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih Mbak Noni. Mbak Adel. Izin memperkenalkan diri semuanya. Saya Lutfi Adela Saraswati dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Terima kasih kepada rekan-rekan narasumber. Selanjutnya hari ini kita akan membahas bagaimana membayangkan Indonesia yang kita cintai, lalu mewujudkannya melalui sikap, tindakan, dan pengabdian sebagai ASN maupun sebagai warga negara Indonesia. Karena cinta tanah air itu bukan hanya diucapkan, tetapi divisualisasikan dan diwujudkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa sih sebenarnya visualisasi bangsa itu? Dari Mas Taufik bisa dijelaskan, Mas? Ya. Jadi menurut saya, visualisasi bangsa adalah penggambaran atau representasi gagasan, nilai, dan identitas suatu bangsa melalui bentuk visual, yaitu gambar, video, simbol, dan narasi, yang menunjukkan kekayaan alam, keberagaman budaya, karakter, serta semangat persatuan dan nasionalisme. Salah satu contoh konkret visualisasi bangsa Indonesia adalah harmonisnya kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam suku, ras, dan budaya. Jadi visualisasi bangsa itu bukan hanya sekedar dalam imajinasi ya, Mas? Ya, betul. Visualisasi bangsa adalah kesadaran kolektif. Kita melihat diri kita sebagai bagian dari bangsa, bukan dari diri sendiri. Terima kasih Mas Taufik. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua itu. Apa kaitannya visualisasi bangsa dan cinta tanah air? Dari Mbak Mila, mungkin bisa dijelaskan Mbak? Baik, visualisasi bangsa adalah cara mempresentasikan identitas, kekayaan, dan keberagaman Indonesia secara kreatif, yaitu lewat video, podcast, dan poster, yang berfungsi sebagai media ampuh menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, menjembatani generasi, mengedukasi tentang nilai-nilai kebangsaan, serta memotivasi partisipasi aktif dalam pembangunan. Sebagai generasi muda, visualisasi bangsa membuat kami sadar bahwa masa depan Indonesia bukan nanti, tapi sedang dibentuk sekarang oleh sikap hari ini. Terima kasih Mbak Mila. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya ya.
bagaimana visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Itu berkaitan dengan peran kita sebagai aparatur sipil negara. Mbak Adel, bisa dibantu jawab, Mbak? Oke, menurut saya sebagai ASN, visualisasi bangsa berarti melihat diri kita sebagai pelayan bangsa, bukan sebagai penguasa. Setiap pelayanan publik yang kita lakukan merupakan representasi wajah negara. Kalau kita ramah, adil, profesional, masyarakat akan percaya pada negara. Isu yang sering muncul pada saat ini yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat akibat pelayanan publik yang belum maksimal. Padahal ASN adalah representasi terdepan negara. Nah, mungkin Kanoni bisa tambahin nih visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa itu bisa diwujudin dengan cara apa sih? Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan, bagi ASN muda, visualisasi bangsa diwujudkan dengan 4 hal. Yang pertama, pelayanan publik yang prima. Yang kedua, melayani tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, berinovasi demi kemudahan masyarakat. Karena Indonesia maju dimulai dari birokrasi yang berintegritas. Nah, cocok banget. ASN yang bangga pada bangsanya tidak akan mencederai amanah yang sudah diberikan negara. Integritas adalah bentuk cinta tanah air yang paling nyata. Ya, terima kasih Mbak Mila ya. Oh, maaf Mbak Noni dan Mbak Adel. Jadi integritas itu penting dan wajib kita terapkan dalam diri kita sebagai ASN sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita dan cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Nah, setelah kita mengetahui peran kita sebagai ASN, kemudian bagaimana peran kita sebagai masyarakat secara umum untuk mewujudkan visualisasi tersebut. Dari Mbak Mila bisa dijelaskan, Mbak? Baik, sebagai masyarakat, visualisasi bangsa diwujudkan dengan cara, yaitu yang pertama taat hukum, yang kedua aktif bergotong royong, yang ketiga menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, itulah kekuatan Indonesia, dan yang keempat bangga terhadap produk lokal. Nah, untuk taat hukum, dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu seperti patuh aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menjaga kebersihan, dan tidak menyebarkan fitnah. Aktif bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kerja bakti bersih-bersih lingkungan, membantu dan memperbaiki fasilitas umum seperti balai desa, jalan dan jembatan, dan ronda malam untuk keamanan. Yang berikut bangga terhadap produk lokal, seperti memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, seperti bahan makanan dari pasar lokal, pakaian batik, atau produk UMKM, serta mengajak orang lain ikut serta dan mempromosikannya di media sosial. Dari Mas Fandi ada tambahan, Mas? Ya, baik. Jadi penerapan visualisasi bangsa sebagai masyarakat saat ini, apalagi di era digital, kami menerapkan berbagai cara, diantaranya dengan bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan hoaks, tidak memecah belah, dan berani menyuarakan hal positif tentang Indonesia. Nah, ketika kita sebagai masyarakat ataupun ASN memiliki satu visi bangsa yang sama, maka negara Indonesia akan bergerak ke arah yang baik dan benar, serta menjadi negara yang maju. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan narasumber sekalian. Jadi kita sebagai ASN maupun sebagai warga negara, cinta tanah air itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian satu kalimat penutup dari masing-masing narasumber. Apa arti berbangsa dan bernegara Indonesia? Dari rekan-rekan? Bangga berbangsa. Satu kalimat ya. Ya, siap. Mas Taufik. Merawat harapan tentang Indonesia.
Mbak Mila? Menurut saya, arti bangga berbangsa dan bernegara adalah bangga bernegara, melayani dengan hati dan integritas. Mbak Noni? Baik, menurut saya, bangga menjadi ASN adalah siap mengabdi, bukan dilayani. Kemudian Mas Fandi? Ya baik, jadi bangga sebagai warga Indonesia adalah menjaga persatuan. Kemudian Mbak Adel? Menurut saya, bangga pada Indonesia adalah berani bermimpi dan bertanggung jawab atas masa depan. Sobat Bangsa, visualisasi bangsa bukan hanya konsep. Ia hidup dalam sikap kita sehari-hari. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang kita banggakan. Karena Indonesia kuat dimulai dari kita sendiri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!